Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam seri kuliah filsafat dan sastra untuk pemula. Teman-teman, kita tahu kan hidup kita ini penuh dengan pilihan, tapi sekaligus penuh dengan kebingungan. Eh, Seperti contohnya ya, setiap keputusan yang kita ambil itu mungkin akan bisa mengubah arah hidup kita. Tapi kita tidak benar-benar yakin apakah keputusan itu akan tepat atau tidak. Nah, perasaan semacam itu yang sebenarnya dekat dengan filsafat eksistensialisme. Dan menariknya, eksistensialisme itu tuh punya hubungan yang dekat dengan dunia sastra. Eksistensialisme adalah aliran yang berkembang terutama sebenarnya di abad-abad ke-20 yang diawali dengan tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Simone de Beauvoir. Seperti yang selalu saya bahas bahwa inti dari eksistensialisme ini adalah keadanya gagasan ya bahwa eksistensi kita sebagai manusia itu mendahului esensi kita sebagai manusia. Maksudnya gini, kita itu lahir itu tidak ada takdir atau tidak ada hakikat bawaan. Justru hidup kita itu yang menentukan bukan takdir kita, tapi pilihan dan tindakan kita. Hanya tindakan-tindakan kita dan keputusan bebas kita itulah, pilihan-pilihan kita itulah yang menentukan siapa kita. Nah, kalau kita pikir-pikir, keyakinan kaum eksistensialis ini kan cukup menggetarkan ya. Artinya bahwa kita jadi bebas menentukan siapa diri kita. Tapi kebebasan itu tentu datang bersama dengan tanggung jawab yang besar, utamanya ketika konsekuensi dari pilihan kita itu hadir gitu. Nah, bagaimana eksistensialisme akhirnya bisa masuk merangsek ke dalam sastra? Sebenarnya kalau kita lihat ya, terutama novel dan drama, kita lihat kental sekali eksistensialisme di situ. Sebagai contoh ya, Jean-Paul Sartre sendiri kan seorang selain filsuf, dia juga penulis novel ya. Dia menulis novel La Nausée. Nah, novel La Nausée ini menggambarkan rasa muak ya, terhadap absurditas hidup gitu. Jadi jadi si Jean-Paul Sartre ini jadi selain filsuf dia juga sastrawan yang lewat novelnya dia menggambarkan bagaimana manusia itu muak dengan ketidakpastian hidup ya, hidup yang nggak ada maknanya gitu. Nah, selain Jean-Paul Sartre ada juga Albert Camus yang menulis The Stranger ya, yang kisahnya itu tentang seorang tokoh bersaut yang apatis pada hidup, tetapi justru dia mengajarkan kita mengenai absurditas dan ya kebebasan gitu. Nah, karya-karya seperti itu, karya-karya Albert Camus maupun Jean-Paul Sartre, tentu saja bukan sekedar cerita ya, tapi sebenarnya juga laboratorium gagasan. Lewat tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam cerita-cerita itu kan sebenarnya eksistensialisme coba disajikan kepada kita untuk kita uji bersama dengan merefleksikan hidup kita. Apa sih yang diuji? Dimulai dari sebuah pertanyaan tentang bagaimana manusia itu akhirnya harus menghadapi hidup yang tidak pasti, yang tidak bermakna, yang orang berjuang tapi hasilnya jelek gitu loh. Jadi kita itu berjuang menghadapi absurditas hidup. Dan dalam kisah-kisah yang ditulis oleh Camus terutama ya, itu akan tampak sekali bagaimana si tokoh itu memilih ya, seperti juga kita ya, bagaimana kita memilih di tengah ketidakpastian dan kita harus memilih di mana semua pilihan itu berat dan hasilnya kemungkinannya buruk gitu. Tetapi kita tetap harus memilih karena kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Nah, itu tampak sekali. Kalau misalnya teman-teman coba cek aja buku The Stranger-nya Albert Camus, itu menarik sekali ya. Tokoh utamanya Meursault itu kan melakukan sesuatu yang tampaknya tanpa alasan yang masuk akal ya, yang jelas gitu ya.
Jadi si tokoh utama ini membunuh seorang pria. Tapi yang membuat novel ini kemudian menarik itu bukan hanya tindakan dia yang membunuh itu, tetapi sikap si Meursault ini pada hidup. Meursault ini tidak berpura-pura mencari makna yang muluk-muluk gitu ya. Dia menerima absurditas hidup dan justru di situ dia menemukan kebebasannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari eksistensialisme ketika kita membaca sastra gitu? Eksistensialisme itu mengajarkan bahwa mengajarkan pada kita, meyakinkan kita bahwa tenang saja, bahwa hidup ini memang absurd. Tidak segalanya yang terjadi dalam hidup ini masuk akal. Tapi justru karena disitulah alasannya kenapa kita menjadi malah bebas. Bebas untuk memberi makna pada hidup ini yang tidak masuk akal. Nah, dalam sastra, eksistensialisme ini seringkali punya kekhasan. Dia membuat tokoh-tokohnya itu menjadi lebih manusiawi. Mereka tidak, tokoh-tokoh dalam kisah-kisah yang sangat eksistensialistik ini itu tidak digambarkan sebagai sosok yang digerakkan oleh takdir yang pasti, tapi lewat pilihan, lewat kegelisahan, tapi juga kebebasan. Tokoh yang ragu, gelisah, bingung itu jadi kental dalam kisah-kisah eksistensialis, dan itu kan sebenarnya cermin diri kita sendiri. Kalau di Indonesia ada sebenarnya karya-karya yang juga bisa dibaca secara eksistensialis. Saya lebih suka naskah-naskah lama ya. Contohnya novel-novelnya Chairil Anwar atau puisi-puisi atau puisi-puisinya Chairil Anwar ya. Atau novelnya Ahdiat Kartamiharja misalnya tentang ateis itu. Di dalam novel ateisnya Ahdiat Kartamiharja itu kan ada tokoh ya namanya Hasan yang dia bergulat dengan pertanyaan besar tentang iman, tentang kebebasan, tentang makna hidup. Nah, itu sangat eksistensialis sebenarnya, di mana manusia itu berjuang di tengah kebebasan dan keraguan gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, ada beberapa manfaat kalau kita pakai kacamata eksistensialis ketika membaca sastra. Ya. Karena apa? Manfaatnya itu penting karena kita perlu tahu tuh. Kalau enggak kita nanti membaca sastra ya hanya seperti membaca cerita. Kalau kita dengan kacamata eksistensialis, kita justru bisa mendapatkan sesuatu, yaitu kita bisa jadi lebih memahami kegelisahan tokoh di dalam cerita itu. Kita jadi tidak buru-buru menjudge secara moral atau buru-buru memaknai secara tunggal, tapi kita justru menyelami kebingungan, kegelisahan tokoh sebagai bagian dari pengalaman hidup. Selain itu, manfaat lainnya adalah eksistensialisme itu kayaknya mengingatkan kita sebenarnya bahwa sastra sendiri itu merupakan ruang refleksi. Jadi membaca eksistensialisme lewat sastra itu akan jadi membuat kita lebih berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita sendiri gitu. Tentang siapa saya, apa arti hidup saya, dan apa yang harus saya lakukan. Manfaat lainnya jelas ya, eksistensialisme membebaskan kita dari kepastian-kepastian palsu. Ya, eksistensialisme itu justru mengatakan tidak ada jalan hidup yang sudah ditentukan sebelumnya, kitalah yang memilih. Dan itu justru lebih menakutkan kan, karena kita bebas tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, tentu saja eksistensialisme juga ada kritiknya ya. Sebagian pemikir, penikmat sastra justru menganggap cara melihat secara eksistensialis itu akan terlalu individualis. Selalu fokusnya itu pada pribadi dan kebebasannya. Tapi sebenarnya justru di situ kita bisa berdialog. Misalnya Simone de Beauvoir ya, pasangannya Jean-Paul Sartre itu, dia menunjukkan bahwa kebebasan kita itu tidak bisa dilepaskan dari kebebasan orang lain. Maka eksistensialisme itu juga menuntut solidaritas, bukan individualistik. Nah teman-teman, saya pikir cukup sekian pembahasan tentang eksistensialisme dalam melihat sastra, dalam membaca dan menikmati karya sastra.
hidup pada intinya begini, hidup itu memang tidak selalu punya makna yang jelas, tapi justru karena itu kita dipanggil untuk menciptakan makna kita sendiri. Demikian pula sastra. Di dalam sastra kita tidak bisa menemukan makna yang jelas sebenarnya, tetapi justru dengan kita membacanya dan mencoba menafsirkannya secara bebas sesuai dengan pengalaman hidup kita, di situ ada makna-makna baru yang selalu muncul setiap waktu kita membaca sastra itu. Makna yang muncul kemarin mungkin akan berbeda dengan makna yang kita temukan hari ini ketika kita membaca teks sastra yang sama. Nah, jadi suatu waktu ketika teman-teman baca karya sastra, jangan buru-buru mencari pesan moralnya. Biarkan saja kegelisahan tokoh-tokohnya itu berbicara. Karena dalam kegelisahan tokoh-tokoh di dalam kisah itu, kita akan menemukan cermin bagi kegelisahan kita sendiri. Tetap berpikir kritis.